Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan Papa dan El. Kali ini Papa dan El akan melanjutkan serial khotbah, ucapan-ucapan suri dalam Alkitab dengan judul Apakah Kesalehan Dapat Menghancurkan Kita? Yang terambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 16 yang berbunyi, Janganlah terlalu saleh, janganlah berlaku terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan diri sendiri? Dalam kehidupan, kita sering berusaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan dan sesama. Namun ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ajaran lain dalam Alkitab yang menekankan hidup benar dan bijaksana. Apakah ayat ini mengajarkan kita untuk mengurangi kesalehan kita? Atau ada makna yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan hari ini? Kita akan menggali lebih jauh pesan yang tersembunyi dalam ayat ini dan memahami bagaimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang sangat berhikmat. Dalam kitab ini, Salomo menguraikan refleksi hidupnya, menyoroti kebijaksanaan, kesia-siaan dunia, dan bagaimana manusia harus hidup di hadapan Allah. Pasal 7 secara khusus membahas tentang hikmat dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Salomo membandingkan kebijaksanaan dengan kebodohan dan menunjukkan bahwa segala sesuatu ada batasnya. Dalam teks asli yaitu bahasa Ibrani, kata-kata kunci yang digunakan dalam ayat ini adalah 1. Frasa janganlah terlalu saleh. Kata yang digunakan adalah al-tehi syadik harbe. Kata syadik berarti benar atau adil, biasanya digunakan dalam konteks seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sedangkan kata harbe berarti terlalu banyak atau berlebihan. Kata syadik memiliki makna yang baik, tetapi harbe menegaskan kebenaran yang berlebihan, yang bisa berarti legalisme atau kesombongan rohani. Makna dari frasa janganlah terlalu saleh bukan berarti kita boleh hidup dalam ketidakbenaran atau dosa. Tetapi ayat ini mengingatkan agar kita tidak bersikap self-righteous atau merasa diri paling benar atau sempurna. Yesus mengkritik sikap ini dalam Lukas 18 ayat 9-14, di mana seorang Farisi berdoa dengan kesombongan merasa dirinya lebih benar daripada seorang pemungut cukai. Kemudian terlalu menekankan legalisme tanpa kasih bisa membawa pada kehancuran. Matius 23 ayat 23. Yang kedua, frasa janganlah terlalu berhikmat. Kata yang digunakan adalah we'al tikhakam yoter. Kata tikhakam berasal dari kata hakam yang berarti bijaksana atau berhikmat. Sedangkan yoter berarti melebihi atau terlalu banyak. Demikian pula dengan hikmat, seorang yang tidak boleh mengandalkan kebijaksanaan manusia melebihi rasa takut akan Tuhan. Makna frasa janganlah terlalu berhikmat bukan berarti kita tidak boleh mencari hikmat, karena di Amsal 4 ayat 7 Salomo sendiri berkata bahwa hikmat itu penting. Maksudnya adalah jangan berusaha memahami segala sesuatu secara berlebihan atau berpikir bahwa dengan hikmat manusia saja. Ini bisa membuat seseorang menjadi arogan atau frustasi ketika menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali manusia. Amsal 3 ayat 5-6. Dan mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada pengertian sendiri tetapi percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, frasa mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri, kata yang digunakan adalah lama tisomem. Kata tisomem berasal dari akar kata somem yang berarti menjadi hancur, terkejut atau binasa. Frasa ini memperingatkan agar kita tidak bersikap terlalu ekstrim dalam menjalani kehidupan yang benar dan berhikmat. Makna frasa mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri adalah sikap yang terlalu ekstrim bisa membawa kehancuran baik secara rohani maupun emosional. Kesalehan yang salah bisa membuat seseorang keras hati dan sulit menerima anugerah Tuhan. Tuhan menghendaki keseimbangan dalam hidup kita. Jadi setelah kita mengerti arti sebenarnya dalam ayat ini, pelajaran apa yang kita dapat ambil dan aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hidup kudus itu penting, tetapi jika berlebihan dan fanatik, kita bisa kehilangan kasih dan belas kasihan. Kesalehan sejati bukan hanya soal aturan, tetapi tentang hubungan dengan Tuhan dan sesama. Contoh aplikasi dalam hidup kita yaitu jangan menghakimi orang lain hanya karena mereka tidak setaat kita dalam hal tertentu. Yang kedua, jalani iman dengan keseimbangan antara ketaatan dan kasih tanpa merasa lebih benar dari orang lain. Dan yang ketiga adalah fokus pada pertumbuhan rohani
pribadi tanpa memaksakan standar sendiri kepada orang lain. Hal yang kedua yang dapat kita ambil dari pelajaran ayat hari ini yaitu hikmat sejati berasal dari Tuhan, bukan dari usaha manusia untuk memahami segala sesuatu dengan logika sendiri. Terlalu mengandalkan pemikiran sendiri tanpa takut akan Tuhan bisa menyesatkan. Aplikasi yang dapat kita lakukan dalam hidup, belajar rendah hati dan tidak merasa paling bijak atau paling tahu dalam segala hal. Saat menghadapi masalah, berdoalah lebih dahulu sebelum mengandalkan akal sendiri. Kemudian gunakan hikmat dengan kasih dan kebijaksanaan, bukan untuk membanggakan diri atau merendahkan orang lain. Dan yang terakhir adalah sikap yang terlalu ekstrim, baik dalam kesalehan maupun dalam hikmat, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Tuhan menghendaki keseimbangan dalam hidup. Aplikasinya tidak terlalu kaku dalam beragama, tetapi tetap setia pada prinsip yang benar. Menghindari sikap perfeksionis yang dapat membebani diri sendiri dan orang lain. Hidup dengan keseimbangan, tetap beriman, bijak dan rendah hati dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ayat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan rohani. Kesalehan yang berlebihan tanpa kasih dapat membawa kesombongan rohani, sementara terlalu mengandalkan hikmat manusia bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Hikmat sejati berasal dari takut akan Tuhan dan harus disertai dengan kerendahan hati. Sikap yang ekstrim dalam beragama atau berpikir dapat merugikan diri sendiri, orang lain, sehingga juga menghendaki kita untuk hidup dalam keseimbangan antara iman, kasih, dan kebijaksanaan. Sebagai penutup, marilah kita menjalani hidup dengan tetap setia kepada Tuhan, namun tanpa bersikap fanatik atau merasa paling benar. Kita dipanggil untuk hidup kudus, tetapi juga penuh kasih dan belas kasihan. Hikmat yang kita miliki hendaknya digunakan dengan rendah hati, bukan untuk membanggakan diri. Dengan keseimbangan ini, kita akan menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian firman dari Papa dan El untuk hari ini. Kita bertemu lagi dalam perjumpaan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.